Dua remaja digiring ke ruang penyidik Polsek Mandonga, Kota Kendari. Keduanya kepergok warga saat mencuri peralatan rumah tangga dalam rumah kosong di Jalan Abu Dawas, Kecamatan Mandonga. Dari tangan para pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti hasil curian berupa ember, besi, dan wajan masak. Dari hasil pemeriksaan polisi, salah satu pelaku adalah residivis kasus yang sama. Kami telah menerima laporan dari masyarakat. Kami mendapat informasi kemudian jadi begini, pertengkaran mereka itu berdasarkan temuan awal yang mana tersangka A terlebih dahulu ditangkap, kemudian menyebut temannya, salah seorang temannya yang berinisial U, yang mana temannya yang berinisial U itu keberatan karena dituduhkan turut ikut serta pada saat mengambil barang-barang di rumah milik korban. Akibat perbuatannya, kedua pelaku kini harus mendekam di sel tahanan Polsek Mandonga dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Daeng Ramside melaporkan dari Kota Kendari. Dari hasil pantauan Kamis pagi, harga cabai di beberapa pasar tradisional Kota Kendari masih mengalami kenaikan. Untuk cabai rawit dari harga Rp40.000 naik menjadi Rp65.000 per kilogram. Sedangkan cabai besar naik dari Rp35.000 menjadi Rp57.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Berapa persen dari kenaikannya, Bu? 50% ya? Kalau kondisi stoknya sekarang, Bu? Stok itu tidak menentu. Kalau ada barang yang ada. Kalau saya ada. Pesan dulu, tahu dari Makassar. Oh, ini dari Makassar. dari Makassar. Dari mahal ya? Kalau kita dari mahal. Ini kayak ini melalui kan jemput. Ini melalui Rp65.000. Nah, sementara pembeli mau yang murah. Jadi saya ambil yang dari Makassar. Dari Makassar. Kalau kita pulang mana sari laut, yang murah. Cabai Besar? rawit lebih naik. Cabai rawit berapa? Cabai rawit ya, sebenarnya dulu kan biasa 35, 25, tapi sekarang 65. 65. Kalau cabai besar, Bu? Cabai besar dulu kita beli 15-20, tapi sekarang 45-40. Untuk mengatasi mahalnya harga cabai, pedagang lebih memilih mengambil stok langsung dari distributor Makassar yang lebih murah dari harga di Kendari. Herianto melaporkan dari Kendari. Jelang pemilu 2024, Polres Kolaka membagikan ribuan stiker ajakan pemilu damai Kamis pagi. Sejumlah polisi menempelkan stiker pemilu damai kepada pengendara yang melintas. Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan pesan damai kepada seluruh masyarakat Kolaka dengan menggunakan bahasa kearifan lokal. Sebagaimana dalam slogan yang ada dalam stiker bertuliskan Maindo Mepoko Aso, yang artinya mari bersatu menjaga pemilu damai 2024. Atas petunjuk Bapak Kapolres Kolaka, kami membagikan stiker yang berisi himbauan tentang pemilu damai. Kegiatan pembagian stiker dipimpin langsung oleh Bapak Kapolres Kolaka selaku Kaopres Operasi Mantap Brata tahun 2024. Kami membagikan kurang lebih 3.000 stiker kepada masyarakat dan dilaksanakan di depan Mako Polres Kolaka, juga dilaksanakan oleh seluruh Kapolsek jajaran yang ada di Polres Kolaka. Dengan harapan pembagian stiker ini memberikan dampak kepada masyarakat untuk bersama-sama dapat menjaga pemilu damai di 2024 di wilayah hukum Polres Kolaka. Pembagian stiker pemilu damai ini juga akan dilakukan secara serentak oleh polsek-polsek yang ada di jajaran Polres Kolaka. Dekri Adriadi melaporkan dari Kolaka. ...2.820 logistik pemilu berupa bilik dan kotak suara tiba di gudang KPU Kolaka. Bilik dan kotak suara ini dikirim dari Kota Kendari menggunakan truk dengan pengawalan ketat kepolisian. Untuk memastikan dalam kondisi baik, seluruh bilik dan kotak suara akan terlebih dahulu disortir kembali oleh petugas KPU. Jadi masing-masing surat suara ada 5 bilik suara yang kita pakai. Nah, jadi 5 bilik suara dikali
TPS, menghasilkan 700 kurang lebih 3.500 memang 49 suara. Terus tinta juga ini masing-masing TPS 700. Jadi kita persiapan yang dikali duanya memang sekitar 1.400-an lah, yang termasuk cadangannya. Udah komplit semua. Jadi yang logistik yang masuk ini semua itu dipakai untuk pemilu tahun 2024. Bilik dan kotak suara ini nantinya akan didistribusikan ke 705 TPS yang tersebar di 12 kecamatan di Kabupaten Kolaka. Dekri Adriadi melaporkan dari Kolaka. Kericuhan ini tak terhindarkan pada saat puluhan jurnalis Kota Kendari berunjuk rasa di kantor gubernur Kamis pagi. Saling dorong dan keributan terjadi karena Kepala Polisi Pamong Praja Hamin Imbu mengeluarkan kata kotor kepada massa dan melarang membentangkan atribut demo. Unjuk rasa ini adalah bentuk protes atas tindakan penghalang-halangan kerja jurnalis saat akan mengkonfirmasi terkait dugaan korupsi di Bank Sultra, di mana manajemen Bank Sultra telah melakukan profiling profesi dan data pribadi wartawan tanpa dasar yang jelas dan di luar kapasitasnya. Dalam tuntutannya, para jurnalis meminta penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara, Andap Budi Revianto, segera mengevaluasi kinerja para petinggi Bank Sultra. Pengambil kebijakan penuh terhadap keputusan yang harus dilakukan di Bank Sultra itu adalah Pak PJ Gubernur selaku PSP di sana, pemegang saham pengendali namanya Pak PJ Gubernur. Jadi kalaupun hari ini yang kita minta itu mencopot dirut Bank Sultra itu adalah dilakukan oleh Pak PJ, hari ini pun juga sebenarnya bisa itu dilakukan karena dia adalah PSP di situ, pemegang saham pengendali di Bank Sultra. Maka sebenarnya itu harapan kita untuk bertemu dengan PJ, bukan Sekda. Sekda apa yang akan dia lakukan? Kalau seperti itu, kalau memang yang awalnya kasus ini adalah kasus soal penghalang-halangan kerja jurnalis. Kenapa sampai di situ? Karena pelayanan di sana yang bobrok. Bagaimana memajukan Sultra kalau pelayanannya bobrok, pelayanan yang tidak humanis. Sementara itu adalah perusahaan bisnis, harusnya mengutamakan yang harmonis, humanis, dan bersahabat kepada semua pihak. Begitu. Maka kalau PJ Gubernur hari ini tidak menemui kita, maka ya kita pulang. Kita tidak mau bertemu dengan siapapun kalau kebijakan penuh adalah PJ Gubernur. Itu saya kira. JTI Sultra dan Aji Kendari mengecam tindakan manajemen Bank Sultra tersebut yang dinilai anti kritik dan alergi terhadap wartawan. Hardiono melaporkan dari Kendari. Leni harus berjalan kaki sejauh 14 km menuju sekolah. Yatim piatu siswi SMA Negeri 1 Wangi-Wangi Wakatobi ini masuk sekolah jam 12 siang hingga 5 sore. Leni berangkat dari rumah di Dusun Langgaha Baru, Kecamatan Wangi-Wangi sejak pukul 10 pagi. Saat pulang sekolah, gadis yatim piatu ini kembali harus berjalan kaki menuju rumah dan biasanya tiba saat matahari terbenam. Di waktu senggang atau libur sekolah, Leni harus berjualan kelapa tua untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi seperti ini terpaksa dijalani Leni setelah kedua orang tuanya meninggal sejak mengenyam pendidikan sekolah dasar. Saat berjalan kaki, rasa minder atau tidak dengan teman-teman yang lain yang menggunakan motor? Tidak. Ke sekolah berjalan kaki ini sejak kelas berapa? Kelas 1. Kalau masih SMP? Kalau SMP jalan kaki juga. Jalan kaki juga. Jadi dari SD ya berjalan kaki? Sampai SMA. Dari rumah jam berapa datang ke sekolah? Jam 10. Tibanya di sekolah sekitar jam berapa? Leni saat ini hidup bersama adiknya yang masih kecil, sembari mengurus neneknya yang sudah renta. Leni tidak pernah mengeluh dan tetap bersyukur menjalani hidup demi membahagiakan orang terdekat.
Rahmadi melaporkan dari Wakatobi. Universitas 19 November Kolaka atau USN mengutus 13 atlet untuk mengikuti Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional POMNAS ke-18 di Kalimantan Selatan. Kontingen POMNAS terdiri dari 13 atlet dan 16 ofisial ini dilepas langsung oleh Rektor Universitas 19 November Kolaka Nur Ihsan. Nur Ihsan mengatakan keikutsertaan USN pada ajang POMNAS merupakan yang kedua kali setelah POMNAS di Sumatera Barat pada 2021. Ini ada 8 cabang olahraga. Apa saja? Yang pertama ada karate, silat, kemudian bulu tangkis, renang, bola voli pantai, pasir ya, kemudian panjat dinding, catur, renang. Ya sebenarnya kalau persiapannya ini sudah cukup lama ya. Setelah diagendakan itu bersama dengan UFO di bawah koordinasi Bapak Pomi itu bahwa USN memang sudah koordinasi dengan UFO karena dulunya ini kan peserta di dalam kegiatan ini. Jadi latihan itu sudah berjalan sekian lama ya, setelah ditetapkan waktu penyelenggaraan dan tempat penyelenggaraan itu. Latihan sudah berjalan lama di USN Kolaka. Rektor USN Kolaka tidak memberikan target, namun ia berharap atlet harus memiliki semangat juang yang tinggi serta tetap menjunjung sportivitas. Dekri Adriadi melaporkan dari Kolaka.